Baiklah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, narasumber kita dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kalimantan Tengah. Di tengah kita sudah ada Bapak Haji Khairuddin Halim. Ya. Bapak Haji Khairuddin Halim, selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan pada sore hari ini kita akan membawa tema tentang peran Basnas menuju kemandirian ekonomi di Kalimantan Tengah. Baiklah Pak, berkaitan dengan zakat begitu Pak ya, yang seperti sudah kita ketahui zakat merupakan harta yang memang wajib dikeluarkan sebagai muslim begitu untuk membersihkan dan juga memberikan kepada yang memang membutuhkan begitu ya Pak. Nah, kemudian kita ingin mengenal lebih jauh nih Pak, apa itu Basnas? Karena mungkin di luar sana juga masih banyak begitu ya orang yang tidak mengenal lembaga ini begitu ya. Dan apa fungsi serta tugas dari Basnas itu Pak? Ya, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengenai Basnas, bahwa Basnas ini adalah satu lembaga pemerintah non struktural, lembaga resmi pemerintah non struktural. Itu berdasarkan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Yang mana di dalam undang-undang tersebut membentuk satu lembaga yang namanya Badan Amil Zakat Nasional, yang terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Pusat, ada Basnas Provinsi, dan ada Basnas Kabupaten Kota. Adapun tugas daripada Basnas ini sesuai dengan undang-undang adalah mengelola zakat. Dalam hal ini adalah mengumpulkan zakat dari para agnia, para muzaki itu orang yang berzakat, mengumpulkan, kemudian mendistribusikannya, membagikannya, dalam bahasa fikihnya mentasarrufkan, membagi kepada yang berhak, yaitu mustahik yang 8 asnaf tersebut. Ada 8 kelompok yang berhak mendapatkan hak zakat tersebut. Nah, jadi tugas Basnas adalah mengelola zakat di Indonesia, yang dalam hal ini adalah mengumpulkan, kemudian memprogram kemana membagikan zakat kepada 8 asnaf ini dengan program-programnya, dan disalurkan, disampaikan kepada mustahik. Yang 8 itu para fakir miskin, para mu'alaf, para fisabilillah, ibnu sabil, gharimin, dan yang 8 itu. Itu tugas daripada Basnas. Lalu bagaimana terkait dengan pendataan, mungkin ada pendataan terkhusus begitu Pak untuk orang-orang yang memang ditujukan zakatnya ini tadi Pak, supaya memang strategi seperti itu, maksudnya tidak salah sasaran. Ya, betul. Jadi untuk tepatnya membagikan zakat ini kepada mustahik, baik itu fakir maupun miskin, para mu'alaf, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, itu kita membuat database ya, data berdasarkan data di tiap-tiap kecamatan, kelurahan ya. Tapi itu yang bergerak adalah Basnas Kabupaten Kota ya. Kita berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kota untuk mendata. Namun Basnas Provinsi pun juga ada data untuk bisa mentasarufkan sendiri zakat yang terkumpul di level provinsi. Jadi ada datanya di tiap-tiap kecamatan, desa, dan RT RW. Kami biasanya pendekatan dengan pengurus masjid, pengurus masjid untuk mendapatkan data tersebut. Dan pada saat pentasarupan, pembagian, pendistribusian, itu ada 2 cara, ada secara massal, yang mana mereka diundang datang ke kantor Basnas, yang dalam hal ini kantor Basnas Provinsi Kalimantan Tengah
beralamat di Jalan Ayani Ujung, seberang persis swalayan Sendis atau berdampingan dengan rumah makan sederhana, rumah makan Padang. Nah, di situ kita undang para mustahik ini, para fakir miskin, dan 8 asnaf itu kalau ada semua, kita acarakan pembagian pentasarufannya itu, dan biasanya mengundang para muzakinya dari instansi pemerintah untuk bisa meliput, menyaksikan bagaimana pembagian zakat tersebut. Dan pada saat pendistribusian, pembagian secara massal itu, kita adakan pembinaan bimbingan syariah namanya. Bimbingan syariah kepada para fakir miskin agar tidak hanya menerima zakat, tapi juga ada pesan-pesan syariahnya agar merubah kehidupan sehari-hari yang mungkin secara sederhana kita rubah karakter pola hidup yang kurang bermakna. Contohnya umpamanya para mustahik ini datang, kita pesan agar yang masih merokok agar dikurangi atau sampai kepada berhenti daripada merokok. Nah, itu pesan-pesan yang sedikit mengikat kepada para mustahik. Nah, mereka juga akan semacam shock terapi lah begitunya kepada para mustahik ini. Nah, nanti kalau bapak-bapak itu meninggalkan itu kan itu sudah mengamalkan bagian daripada syariat. Terus pesan-pesan untuk sholat melaksanakan dengan baik, dan yang terbagus adalah sholatnya berjamaah di masjid, karena sholat berjamaah itu adalah melaksanakan sholat dengan maksimal, karena kalau sholatnya di rumah atau di pasar, di kantornya atau sendirian, itu namanya sholat minimalis, serba minimal. Nah, tentu hasilnya nilainya juga tidak banyak. Nah, itu biasanya kita sisipkan pesan-pesan bimbingan syariah kepada para mustahik. Nah, di samping secara massal tadi kita jadwalkan dua kali dalam setahun membagikan secara massal. Namun secara sewaktu-waktu, kalau memang ada mustahik yang datang atau memang pada saatnya perlu kita membantu perorangan, itu kita laksanakan juga. Jadi kalau ada yang butuhkan, seperti orang-orang yang kesulitan berobat, namanya opname, kekurangan dana, atau mungkin ambulannya tidak bisa bayar, kita bisa donasi, kita bisa bantu melalui program Basnas. Jadi banyak sekali ya Pak ya program-program dari Basnas itu sendiri, dan untuk pendataan pun juga tidak sembarangan begitu ya. Karena tadi saling berkoordinasi mulai dari kabupaten atau kota, kemudian provinsi sampai kepada tingkat di pusat begitu ya Pak ya, yang nasional. Ya, menarik sekali ini Pak ya. Kemudian kiranya Pak dari Basnas sendiri, apakah ada kegiatan sosialisasi kah atau edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya nih penyaluran zakat seperti itu? Ya, jadi berangkat dari kewajiban berzakat bagi orang-orang yang agnia, para orang-orang kaya yang memang wajib berzakat, itu namanya muzaki. Itu perlu ada pendewasaan atau sosialisasi agar mereka tahu persis bahwa mereka adalah wajib berzakat gitu. Karena kewajiban zakat itu, perintahnya itu selalu bergandengan dengan perintah sholat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu hampir banyak sekali ayat-ayat yang bergandengan perintah sholat, terus sebelahnya zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Itu tidak kurang dari 60 kali ayat yang bergandeng, untuk menyuruh, memerintahkan membayar zakat. Nah, ini memberikan indikasi bahwa berzakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, perintahnya sangat diperintah sekali. Jadi karena dia memang adalah bagian daripada rukun Islam ya, rukun Islam itu pilar Islam yang 5 itu. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata zakatnya. Karena begini,
Walaupun orang itu sudah beragama dengan baik, sholatnya bagus, hajinya 2 kali, umrahnya 7 kali umpamanya ya, sholatnya bagus, tapi zakatnya tidak tunai, Ditunaikan. tidak membayar, itu bermasalah nanti di akhirat. Bahkan dapat ancaman orang yang tidak bayar zakat tuh, "Basyirhum bi'adzabin alim." Berilah kabar kepada mereka yang tidak mau bayar zakat, mendapatkan azab yang pedih. Bahkan orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu disamakan dengan orang yang musyrik. Nah, jadi kan berat itu. Identitasnya sebagai orang yang musyrik. Disebutkan dalam ayat surah Fussilat ya, atau Hamim Sajadah, wa wailul lil musyrikin. Celakalah bagi orang-orang yang musyrik. Siapa yang dimaksud dengan musyrik di sini? Ayat 7 daripada surah Fussilat itu menyebutkan alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang musyrik pada ayat 6 di surah Fussilat ini, yang dimaksud musyrik di sini adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan mereka itu terhadap kehidupan negeri akhirat mengingkarinya. Walaupun dia muslim. Tapi dengan tidak membayar zakat tadi, posisinya sebenarnya dia mengingkari kehidupan akhirat. Dan disamakan dengan orang musyrik. Mungkin ada yang bertanya, orang musyrik itu kan menyekutukan Allah ya gitu ya, menyekutukan Allah. Kenapa orang nggak bayar zakat tuh disamakan dengan musyrik? Karena begini rasionya ya. Orang yang tidak mau bayar zakat itu karena takut hartanya berkurang. Nah, karena kalau berkurang nanti kehidupannya terancam gitu ya. Nah, ini artinya orang hidupnya mengandalkan kepada hartanya, kepada investasinya, kepada kekayaannya. Nah, sehingga dia bergantung kepada hartanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ musyriknya. Jadi orang yang kaya, orang yang berduit itu berat risikonya dan harus tahu kewajibannya. Karena kalau tidak bayar zakat, dia bisa kena namanya musyrik juga. Nah, kalau musyrik itu kan di neraka tempatnya ya. Nah, jadi berat ancamannya itu. Jadi bukan enteng-enteng orang tidak mau bayar zakat. Nah, jadi jangan lalai. Maka kita perlu menyampaikan dari Basnas, kita ada program sosialisasi. Sosialisasi kita pernah tayang TPRI Palangkaraya. Kita juga ada mengisi pengajian-pengajian di pengajian ASN di tingkat provinsi, menyampaikan tentang zakat, tentang fikih zakat, tentang zakat penghasilan ya. Jadi orang-orang yang punya penghasilan itu kewajiban berzakat. Jadi orang-orang yang punya penghasilan yang berorganisasi seperti ASN gitu ya, PNS dulu, atau yang profesi, penghasilan profesi itu seperti dokter, konsultan, apa namanya lagi, dokter gitu. Dan banyak profesi-profesi yang penghasilannya itu hasil sendiri itu bisa mencapai nisab gitu. Nah, itu kalau sampai nisabnya maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu perlu diedukasi, perlu disosialisasikan supaya jangan sampai dia karena ketidaktahuannya tidak bayar zakat. Nah, namun demikian sosialisasi ini dari Basnas juga mengakui masih belum maksimal. Belum merata gitu. Nah, ini tentu masih ada PR dari Basnas. Alhamdulillah melalui TV Jurnal ini kita bisa menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat yang bisa mengakses TV Jurnal ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi lah gitu ya. Baik, itu tadi Pak ya terkait dengan pentingnya mengeluarkan zakat begitu ya sebagai kewajiban daripada umat muslim itu sendiri. Dan program-program daripada Basnas sendiri juga sebenarnya banyak begitu ya, hanya saja mungkin tidak merata untuk saat ini seperti itu. Dan bagaimana Pak dengan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi Basnas sendiri Pak? Ya, memang kita sadari bahwa tantangan program zakat ini memang ada, masih ada ya. Karena begini, bahwa di dalam undang-undang itu disebutkan pembayaran zakat itu
harus kepada badan resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Tidak boleh perorangan, ya, tidak boleh perorangan, dan ada sanksinya. Nah, tapi ini kan masih belum bisa diterapkan 100%. Mengapa demikian? Karena potensi zakat nasional, ya sebenarnya menurut data nih di 2019 tadi, bahwa potensi zakat nasional itu ada di angka 217 triliun. Seharusnya dana zakat terkumpul 217 triliun. Tetapi yang bisa baru dikumpulkan oleh Basnas hanya 10 triliun. Jadi yang masih 207 Sekian. triliun ini masih Masih banyak. berserakan, istilahnya ya, kasarnya gitu. Bukan berarti masyarakat muslim tidak bayar zakat, Ya. tapi berserakan. Sehingga ini tidak bisa dikelola dengan baik. Jadi tidak kuat mengelolanya, dan ini berkaitan dengan ekonomi umat itu ya. Nah, kalau dikelola 217 triliun dalam 1 tahun, kita bisa membuat program penguatan ekonomi umat Islam ini. Betapa kuatnya nanti kita bisa mendonasi, bisa memberikan dana segar untuk permodalan, banyak UMKM dan sebagainya, itu bisa kita masuk ke sana. Nah, karena program-program pendistribusian zakat itu kan ada dua ya. Ada zakat konsumtif, ada zakat produktif. Nah, ada zakat konsumtif orang pakai miskin yang dipakai habis gitu. Tapi yang produktif untuk bisa memberi modal kepada pengusaha kecil, dan itu sudah kita terapkan kepada beberapa usaha-usaha kecil di masyarakat seperti warung-warung makan atau kios-kios atau penjahit yang mau maju, itu bisa kita beri modal. Dan alhamdulillah mereka bisa bangkit lah begitu. Dan juga kita didik mereka yang sudah bagus hasilnya, kita anjurkan untuk berinfak, atau kalau sudah masuk nisabnya berzakat. Nah, jadi ada pendidikan zakat juga di dalam pendistribusian zakat tersebut. Kepada mereka. Ada edukasinya begitu Pak ya. Edukasinya. Dan memang kita tahu juga di masyarakat sendiri Pak ya, terutama di daerah desa-desa begitu ya, masih untuk penyaluran zakatnya kan memang secara rumah ke rumah lah begitu bahasanya, tidak melalui lembaga yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, dan ini jadi tantangan juga untuk Basnas itu sendiri. Ya, jadi tantangannya tadi bahwa masyarakat belum semua atau belum berkenan menyampaikan zakatnya ke Basnas, Basnas kabupaten gitu ya. Nah, jadi mereka masih membayar zakatnya kepada ustadz ya, tuan guru gitu ya. Dan itu dibagikan hanya di lingkungan mereka saja. Dan itu bisa dinikmati hanya lingkungan kecil skopnya. Tapi kalau lihat Basnas itu bisa melebar, meluas pendistribusiannya. Dan sebagai ilustrasinya kami bisa membagikan zakat itu kepada di Gaza ya. Waktu Gaza mendapat teror, mendapat musibah dan sebagainya, itu kita bisa mendonasi dana zakat ini ke Gaza, ke Rohingya, atau mungkin di bencana alam di Palu, atau kalau yang skala kecil membantu musibah kebakaran yang di Palangkaraya. Itu ada santunan dari Basnas. Nah, sehingga duit yang dikumpul dari Basnas ini bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Secara global gitu ya. Dan di Palangkaraya kan sudah pernah kita bisa memprogram beasiswa dari SD, MI, MTS, SMP, SLTA sampai perguruan tinggi. Yang mahasiswa waktu itu dapat bantuan beasiswa 1 tahun itu 10 juta. Masya Allah. Nah, jadi lumayan bisa membantu mahasiswa. Nah, itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu baru terkumpul tidak begitu banyak ya di kita di Palangkaraya, tapi sudah bisa kita distribusikan kepada masyarakat yang memerlukan. Orang-orang yang berobat, yang kesulitan, kita bisa pernah datang ke rumah yang ada kanker, kesulitan, ekonomi lemah, kita sampaikan. Nah, betapa senangnya orang yang pada saat memerlukan ada bantuan tersebut.
walaupun angkanya relatif belum begitu besar, tapi paling tidak bisa memberikan meringankan satu beban mereka ya. ya itulah peranan Basnas Basnas ya itu Pak ya, yang ingin kita sampaikan. kepada masyarakat. Dan mungkin perlu kami tambahkan bahwa program pendistribusian Basnas itu ada kami istilahkan namanya Kalteng Makmur. Kalteng Makmur. Ada Kalteng Kalteng Berkah dan Cerdas. Kalteng Makmur. Ya induknya Kalteng Berkah. Iya, oh. Nah itu kita pecah menjadi Kalteng Makmur. Makmur. Itu untuk para fakir miskin. Bagaimana supaya dia makmur? Ya makmur yang relatif gitu ya, masih belum. Kemudian Kalteng Cerdas untuk bantuan pendidikan. Kalteng Sehat bantuan untuk orang-orang yang kesulitan dalam berobat. Gitu. Ya, kita bisa bantu. Kemudian Kalteng Takwa. Kalteng Itu Takwa. bagi para mu'alaf yang masuk Islam, kita bantu, mungkin mudah-mudahan bisa memberikan semangatnya untuk bisa mempelajari agama dengan baik. Walaupun Basnas sementara ini belum bisa memberikan bimbingan secara rutin, tapi kan sudah ada di sini komunitas mu'alaf center itu ya, ada itu. Nah, itu pembinaan bimbingan kepada mu'alaf. Nah itu program-program Basnas yang kita kembangkan. Jadi memang dikelompokkan juga tadi Pak ya, atas beberapa sektor, ada tadi Kalteng Makmur gitu Makmur, ya, dan lain sebagainya, Kalteng Kalteng Takwa, Kalteng Cerdas, Kalteng Sehat, Iya. Kalteng Takwa. Nah, Baik, kemudian Pak terkait dengan peran Basnas dalam menuju begitu Pak, menuju kemandirian ekonomi di Kalimantan Tengah sendiri itu bagaimana Pak? iya, ya. Jadi dengan program-program seperti itu tadi, itu ada singgungannya kepada penguatan, paling tidak membantu ekonomi masyarakat yang doapak ya, yang lemah-lemah, untuk bisa menggeliat lah, bisa eksis gitu dengan bantuan-bantuan yang memang masih relatif belum maksimal. Ya kalau idealnya sih kita ingin mereka tidak fakir lagi, menjadi bagus gitu, kalau bisa menjadi muzaki gitu kan. Itu tujuan idealnya, tapi paling tidak sudah menyentuh ekonomi masyarakat, ekonomi lemah gitu, untuk bisa bangkit ya. Itu peran untuk mengangkat ekonomi umat ini. Di Kalimantan Tengah juga begitu Pak ya. Ya. Kemudian kira-kira pesan kepada masyarakat nih Pak terkait dengan pengelolaan zakat, kemudian juga kewajiban berzakat apa nih Pak untuk masyarakat khusus di Kalimantan Tengah begitu Pak? Ya. Baik, kami dari Basnas menghimbau kepada masyarakat agar berkenan untuk menyampaikan membayar zakatnya ke badan atau lembaga resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang di daerah dari kabupaten kota masing-masing. Dan juga bagi yang mereka memiliki usaha apa saja. Kalau usaha itu kan dikembangkan, disebutkan ada usaha rumah walet gitu, ada sawit itu, ada usaha yang punya ruko banyak, ada punya rumah sewa, ada yang jual bakso yang banyak pengunjungnya, itu penghasilannya. Seperti rumah makan juga, ya, rumah makan Kampung Lauk itu kan bayar pajaknya 7 jutaan sebulan. Nah, itu kan berarti omsetnya besar. Itu termasuk wajib berzakat gitu. Nah, kita harap bagi para pengusaha, apa saja usahanya yang bisa mencapai omset atau penghasilan mencapai nisab, itu kewajiban wajib membayar zakat penghasilan namanya. Dan itu sudah dibahas di Fatwa MUI, sudah ada pertemuan ulama di Kuwait tahun 89, ada fikih zakatnya dan fikih kontemporer Yusuf Qardawi yang mengatakan bahwa apapun usaha yang mencapai nisab penghasilannya maka wajib membayar zakat. Oleh sebab itu kami himbau kepada masyarakat agar jangan lalai membayar zakat. Bayarlah zakat untuk membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Dengan membayar zakat maka kehidupannya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita tadi sudah berbincang-bincang panjang lebar juga dengan Bapak Khairuddin Halim tadi terkait dengan Basnas Pak ya. Dan sangat luar biasa tadi, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih Pak atas kesempatannya sudah Sama-sama. membersamai, dan juga kami sampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan. Juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan sampai dengan selesai. Saya Rizpa Nur Aisyah pamit undur diri mewakili kerabat yang bertugas. Tetap saksikan Bincang-Bincang Maghrib setiap Senin sampai Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.